Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya? Kita berharap kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun dan kapanpun, dan semoga niat kita dalam menuntut ilmu itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, ini harapnya kita rapikan dulu kondisi tempat duduk kita, rapikan dulu. Kemudian disilakan kepada ketua kelas untuk menyiapkan berdoa. Baik. Kemudian setelah berdoa, kita mulai dengan bacaan Al-Quran. Silakan kepada salah seorang penunjuk untuk membaca Al-Quran. Baik, kita cek dulu kehadirannya. Bagaimana? Apakah ada yang tidak hadir sekarang? Kelihatannya lengkap ya. Alhamdulillah, kita lengkap semua. Semoga ini dapat bertahankan ke depannya. Baik, minggu yang lampau itu kita telah belajar seputar dinasti Abbasiyah. Ya, jadi bagaimana besarnya Bani Abbasiyah, bagaimana luasnya Bani Abbasiyah, ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa. Ulama-ulama dicetak pada masa Bani Abbasiyah. Luar biasa sekali, dan kita sudah paham dengan itu. Bukankah begitu? Ya. Alhamdulillah, kita masuk pada materi terakhir di bab ini, yakni runtuhnya Bani Abbasiyah. Jadi ada juga fase runtuhnya Bani Abbasiyah ini. Walaupun kemarin itu besar, luas, perkasa gitu. Ilmu pengetahuan peradaban luas sekali. Tapi sekarang kita lihat Bani Abbasiyah dalam materi kita kali ini itu ada fase keruntuhannya. Baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini, Ananda sekalian, jadi diharapkan nanti Ananda mampu untuk tahu dan memahami faktor-faktor penyebab pemberontakan di masa Bani Abbasiyah. Kemudian Ananda juga bisa mampu mengidentifikasi apa faktor internalkah, eksternalkah yang menyebabkan runtuhnya Bani Abbasiyah. Dan terakhir, dapat kita ambil ibrohnya nanti dalam pelajaran kali ini. Baik, nah sekalian, nanti antum semua akan dibagi beberapa kelompok. Jadi sebelum itu Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu materi kali ini. Jadi secara umum akan sampaikan sebelum kita akan diskusi. Baik. Materi kita itu yakni runtuhnya Bani Abbasiyah. Ada yang tahu nggak kapan runtuhnya Bani Abbasiyah? Ya, runtuhnya Bani Abbasiyah. Ini poin besarnya. Jadi runtuhnya Bani Abbasiyah tahun berapa? Ya, ini tahun terjadinya yakni 1258. Jadi runtuhnya Bani Abbasiyah ini tahunnya sekitar tahun 1258. Peradaban yang sudah besar, lama berdirinya, menentukan para pemilih. Ini terjadi ketika invasi Mongol. Ya, nanti akan dijelaskan. Invasi Mongol terjadi pada tahun ini yang dikomandoi oleh sebelum ini dikomandoi oleh namanya Genghis Khan. Nah, ini hingga beberapa tempat mulai ada penyerangan dari Mongol ketika itu. Kemudian juga hingga pada tahun ini Hulagu Khan, cucu dari Genghis Khan ini menyerang Baghdad, menghancur luluhkan Baghdad ketika itu. Jadi pada tahun ini, sehingga untuk mengetahui runtuhnya Bani Abbasiyah ini tentu ada faktor-faktor yang bukannya. Di antaranya ada faktor internal dan faktor eksternal.
Baik, Anda sekalian, ada yang tahu nggak internal itu apa, eksternal itu apa? Jadi internal itu dari dalam kubu Abbasiyah itu sendiri. Jadi ada hal-hal yang menyebabkan runtuhnya Bani Abbasiyah itu dari dalam kubu Bani Abbasiyah itu sendiri. Kemudian dari segi eksternal dari luar. Dari yang semulanya kita sudah sebutkan tadi ya, dari informasi Mongol. Nah, dari segi internalnya ini ada beberapa, yakni antaranya pemberontakan. Nah, pemberontakan ini bagaimana terjadinya pemberontakan ini? Yang tertanya gimana? Yang pertama itu perebutan kekuasaan. Jadi Bani Abbasiyah ini terjadi karena awalnya itu bagus-bagus saja gitu, sehingga sudah dekade akhir-akhir ini perebutan kekuasaan sangat luar biasa sekali perebutan kekuasaan. Itu yang pertama untuk dari segi internal. Kemudian yang kedua, adanya isu balas dendam. Jadi balas dendam gitu kan. Jadi ada pemberontakan dari dalam dulu. Kemudian dari dalam kubu Abbasiyah sendiri, yakni para khalifahnya yang amoral, yang akhlaknya sudah mulai merosot, tidak lagi mengedepankan nilai keislaman, jauh dari teladan. Begitu. Kemudian sistemnya sistem monarki. Jadi sistem monarki ini kan sistem monarki oriented, yang itu dari raja turun ke anak. Anaknya nanti kalau ada lagi saudara-saudaranya habiskan dulu, sehingga begitu terus. Umumnya mulai dari Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan nantinya ada juga bani-bani lainnya, itu umpama semuanya adalah sistem monarki yang dipakai. Ada juga beberapa dari khalifah awal-awal itu yang masih memegang sistem khilafah gitu, yang ini tidak monarki tapi ujung-ujungnya nanti monarki lagi gitu. Dari raja ke anaknya gitu, di sultan kan, sultan kepada anak sultan. Jadi seperti itu anak-anak sekalian. Jadi ini sistem yang membuat tidak disenanginya para khalifah oleh masyarakat ketika itu. Nah, terakhir itu dia, tidak puasnya masyarakat dengan layanan pemerintah. Walaupun glamor, walaupun mewah Baghdad bagaikan surga dunia, akan tetapi masyarakat tidak mendapatkan layanan pemerintah dengan semestinya. Begitu. Baik. Apalagi yang kedua, yakni segi eksternal. Dari eksternalnya dari luar gitu. Sudah kita jelaskan tadi, yakni pertama itu faktornya memang karena wilayah yang luas dari Abbasiyah, luas sekali. Peradaban paling lama dan paling luas itu di Abbasiyah, luas sekali. Ketika itu karena saking luasnya itu susah sekali untuk menelisir pemberontak atau bagaimananya. Jadi itu faktor eksternalnya. Satu lagi mungkin tambahannya, karena di dalam kubu Abbasiyah itu sendiri, yakni Abbasiyah tidak terlalu memperhatikan yang namanya militer. Nah, ini militer. Karena tidak terlalu memperhatikan militer, itu satunya penyebabnya runtuhnya dia. Dia fokus kepada peradaban, fokus kepada ilmu pengetahuan, perpustakaan terkenal di Abbasiyah, fokus ke sana, tapi militer masih terabaikan. Terus satu penyebabnya nanti runtuhnya. Kemudian yang kedua, eksternalnya apa? Eksternalnya kedua itu adalah terjadinya perang salib. Ya, perang salib ini terjadi awal-awalnya itu memang ketika Paus ya memandukan untuk jihad. Tidak, awal-awalnya memang dipengaruhi oleh serangan-serangan kecil-kecil dulu dari dinasti-dinasti kecil Bani Saljuk yang ada di perbatasan-perbatasan itu orang-orang Turki, karena dominannya ketika itu adalah Turki yang menguasai kebanyakan warganya atau pasukannya itu Bani Abbasiyah ini banyak dari Turki. Nah, itu makanya terjadinya beberapa perang salib. Adanya ketika kekalahan dari Bizantium, ketika itu disuarakanlah oleh Roma, Paus yang ada di Roma untuk menyuarakan perang salib. Perang salib ini lama sekali. Dan awalnya terjadi di akhir periode Abbasiyah. Perang salib itu sangat lama sekali. 200 tahun namanya. Kemudian serangan tentara Mongol. Tadi yang kita serangkan. Tentara Mongol menyerang. Karena lemahnya pertahanan dari
Abbasiyah dari segi wilayah yang sangat luas, tentu ini menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan sekali, sehingga menyebabkan mudahnya lakukan meluluhlantahkan Abbasiyah. Baghdad ketika itu yang sangat mewah, dihancurkan. Kemudian ada berdiri Turki Utsmani. Jadi ada gerakan Turki. Karena ketika itu dominan Turki sangat kuat di beberapa perbatasan wilayah, di Abbasiyah memang banyak sekali pengaruh Turki, maka inilah salah satunya menyebabkan berdirinya Turki sehingga runtuhlah dinasti Abbasiyah ini. Gitulah anak-anak sekalian, singkatnya faktor yang menyebabkan runtuhnya Bani Abbasiyah ini. Peradaban yang besar, ilmu pengetahuan yang luas, menyebabkan runtuhnya Bani Abbasiyah yang perkasa ini. Semoga kita mampu ya. Nah, nanti akan diminta kepada anak-anak semua berdiskusi tentang ini, menelaah, boleh mencari sumbernya dari manapun gitu. Dari Google boleh, nanti akan dibolehkan nanti mau memakai HP-nya, kemudian boleh baca-baca buku, nanti waktunya sekitar 15 menit. Terima kasih untuk berdiskusikan, kemudian tampil diskusi bersetiap itu apa yang didapatkan dari hasil diskusinya, sehingga kita dapat memperkaya khazanah pengetahuan kita tentang apa penyebab runtuhnya Indonesia Abbasiyah ini dan kenapa harus runtuh gitu. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu kita akan kesimpulan nanti. Di kesimpulan itulah kita ambil ibrahnya. Dengan ini singkat ini, tapi diharapkan Anda lebih mencari, lebih mendalami lagi apa yang mesti dicari gitu. Jadi harus cekatan juga, cari sumber, cari referensi. Karena kita sudah aliyah sekarang, sudah kelas 11. Makanya ini harus banyak cari tahu gitu. Kemudian harus sering-sering baca buku dan sering-sering mendengarkan kajian-kajian tentang sejarah. Jangan bosan dengan sejarah, jangan abaikan sejarah. Karena hari ini adalah hasil dari sejarah kita di masa lampau. Makanya kita perlu tahu gitu. Baiklah. Selanjutnya kita akan tampilkan hasil diskusi dari kalian semua. Silakan yang pertama, kelompok 1 dulu yang tampil. Pada kelompok 1 kita persilakan. Berikan tepuk tangan dulu. Baik. Luar biasa penampilan dari kelompok 1. Seterusnya kelompok 2. Untuk maju ke depan, tampilkan apa yang hasil presentasi yang telah dikerjakan. Karena kelompok 2 disilakan. Terima kasih kepada kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 dipersilakan. Silakan nanti semua kelompok untuk menanggapi dan menyiapkan pertanyaan maupun tanggapan apa yang pentas dikoreksi dari penampilan setiap kelompok. Baik, terima kasih kepada kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Baik, kelompok 4 selesai. Selanjutnya kelompok 5, kelompok terakhir, silakan tampil. Silakan. Nah, baik, setelah selesai semua kelompok tampil pada saat sekarang, silakan untuk semua kelompok izin bicara dan menyampaikan pendapatnya terkait tampilan kelompok-kelompok sebelumnya. Pada kelompok ini silakan. Oke, baiklah anak-anak sekalian, berakhir diskusi kita pada hari ini. Jadi dapat kita tarik kesimpulan ya, untuk runtuhnya dinasti Abbasiyah ini dengan segala faktor sebagainya tadi. Luar biasa penampilannya, ada yang kritis tadi, Bapak sangat dukung, support sekali, bagus. Jadi kita memang harus dituntut untuk belajar mandiri, kemudian menyampaikan pendapat yang mungkin. Itu sangat Bapak hargai, luar biasa. Terima kasih untuk partisipasi anak-anak sekalian. Selanjutnya
mari kita tutup ya kesempatan pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mari sama-sama kita bacakan Alhamdulillahirabbil alamin, dan Bapak ingatkan bahwa besok kita ulang lagi review materi seputar Bani Abbasiyah ini dari awal sampai selesai, karena dalam beberapa waktu dekat ini kita akan mengadakan ujian akhir semester ya. Disilakan kepada peserta didik kalian semua untuk baca-baca lagi. Jadi kita akan review lagi materi tentang Indonesia Abbasiyah ini secara tuntas lagi. Begitu kira-kira untuk pertemuan minggu depan. Kemudian silakan juga untuk anak sekalian untuk mengerjakan tugas yang sudah ada di buku pedoman untuk membaca. Silakan dikerjakan, besok dikumpulkan. Baik, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Bapak sangat berharap semoga kalian semua dapat belajar lebih giat lagi dan terus semangat tentang sejarah. Jangan sekali melupakan sejarah, apalagi sejarah Islam. Demikianlah dari kita akhiri, dan Bapak pamit undur diri juga. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.